Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kepada saya yang diberikan untuk menjadi moderator dalam acara diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Bapak Imam Syafi'i sebagai peserta CGP Angkatan ke-11. Dalam acara diseminasi hari ini, semoga nanti akan membawa manfaat kepada kita semua dalam rangka untuk meningkatkan profesional kita, yaitu nanti kedepannya kita akan menjadi guru yang lebih baik nanti untuk kegiatan sehari-hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini, ya, membantu Bapak Imam untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan sebagai tugas atau kajian dalam CGP Angkatan ke-11. Untuk kegiatan yang pertama yaitu nanti pembukaan, yang kedua penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Imam, untuk yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja agar kegiatan hari ini nanti bisa berjalan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, semoga diseminasi hari ini nanti bisa berjalan lancar. Untuk itu mohon dari teman-teman semua nanti sumbangsihnya tanya jawab atau masukan agar kedepannya nanti Bapak Imam selaku CGP Angkatan ke-11 nanti bisa menyelesaikan tugas dengan baik, begitu juga dengan kita semua nanti bisa belajar bersama. Terima kasih. Langsung saja untuk yang kedua yaitu penyampaian materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sukanti selaku Kepala UPT SD Negeri Sidodadi 3 dan Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sidodadi 3 yang telah sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah semangat luar biasa. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya nanti di hari akhir. Nah Bapak Ibu, di sini nanti sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya di sini ingin menggurui panjenengan, boten. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya peroleh, yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah di sini nanti sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini nanti tidak ada jawaban salah, semua benar. Apakah Bapak Ibu setuju jika yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Belum tentu. Bagaimana, setuju atau tidak? Bagaimana? Mungkin ada jawaban lain? Mungkin ada beberapa dari siswa itu, tapi tergantung siswanya. Kalau diberi hukuman, kadang marah, justru malah dia kadang brutal. Tapi itu hanya sebagian kecil.
Kalau menurut saya kata hukuman itu menjadi konsekuensi bukan kecuali karena mungkin di dalam laki sudah ada kesepakatan keras atau keyakinan yang sudah dibentuk. Terima kasih. Masuk penerapan mungkin kita ramah anaknya mungkin seperti itu. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Bu Tati kan hukumannya itu diganti hadiah atau konsekuensi. Hukumannya itu bisa dikali dengan berbuat baik kan. Terima kasih. Berarti untuk berarti untuk budaya positif di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah paham karena di sini masih pertanyaan pemantik ternyata sudah muncul jawaban tadi ada kesepakatan kelas. Yang selanjutnya Bapak Ibu di situ pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga perlu guru yang ditakuti di sekolah, setuju atau tidak? Mungkin tidak ditakuti tapi disegani menjadi teladan lah. Mungkin kata-kata ditakuti itu berimage negatif, jadi mungkin bisa kata-kata yang lebih positif lagi, bukan ditakuti. Terima kasih. Yang selanjutnya guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Terakhir semua siswa pandai dengan bakatnya masing-masing. Jadi pertanyaan ini nanti yang akan mengantarkan kita pada materi yang akan kita bahas pada siang hari ini Bapak Ibu. Itu pada siang hari ini nanti ada 6 materi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas yang tadi sudah disinggung juga. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Untuk menginjak materi yang pertama atau sebelum ini masih pengantar juga Bapak Ibu, dengan pesatnya perkembangan teknologi yang seperti ini itu menuntut pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang selalu didengung-dengungkan di kurikulum Merdeka, yaitu dituntut untuk mewujudkan karakter yang profil pelajar Pancasila. Dan selain itu ketika merancang pembelajaran harus berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah paham. Sesuai kebutuhan siswa, karakter siswa. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak sepenuhnya guru menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Teacher center. Nah, sekarang sebelum ke materi ada permainan lagi Bapak Ibu. Di situ cobalah buka. Anda dan teman Anda berarti di sini nanti berpasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Ini bagian A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi yang satu mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi membayangkan seolah-olah di kepalan tangan panjenengan itu ada barang atau sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi bagaimana cara Anda ini yang A terlebih dahulu mempertahankan genggamannya itu. Selanjutnya untuk yang tugas B, pasangannya rekan Anda, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Dengan cara yang bagaimana? Boleh dengan cara membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda.
Paham Bapak Ibu? Nggih, bisa dicoba monggo. Sambil itu buat apa-apa. Nggih, monggo. Siapa yang bertugas sebagai A terlebih dahulu? Nggih, berarti Gusti B. Aku dari A jenengan. Nggih, bisa dimulai. Saya punya kepala ini di dalamnya ada sesuatu yang Berarti yang B berusaha untuk membuka kepala itu agar bisa terbuka. bukan sih tangannya bisa kosong ya saya. Ini sangat tidak mau. Tidak bisa. Tidak bisa di jalan rumah. Ya, ini ada kasur 10 kilogram tidak bisa juga. Daripada tidak apa bidananya, katakan saja saya kurang banyak saja. Kurang Jadi banyak. kalau yang menimba saya di dalam panggung ini bagaimana? Tapi kalau di luar bisa bagaimana? Karena ini saya sudah mbak saya ini tidak bisa Ini mau saya ganti, tak boleh mau. tidak mau sampai lihat saya tidak mau karena ini tinggalan mbak saya yang udah meninggal. Baik sekali Anda ini menjaga tanggung jawabnya mereka. Saya takutnya dimiliki oleh mbak saya. Rahasia. Gimana ini bagaimana tidak berdasar? Nggih, teman, Bapak Ibu. Ya kita cukupi sampai di sini dulu. Nah, berarti dari kegiatan ini tadi untuk tugas A berarti berhasil mempertahankan apa yang ada pada genggamannya. Lantas apa maksud dari permainan ini tadi? Kira-kira saya memberikan permainan seperti ini tadi. Berisi Bisa, integritas juga bisa. Bisa, Kalau nggih. menjaga sesuatu tetap berusaha untuk mempertahankan. Nggih, ada lagi jawaban lain mungkin? Nggih, bisa. Tidak mudah terbujuk, terpengaruh. Nggih, itu bisa. Jadi maksud dari permainan ini tadi kaitannya dengan kontrol diri Bapak Ibu, walaupun yang sudah panjenengan sampaikan itu juga benar. Di sini saya lebih memfokuskan pada kontrol diri. Bagaimanapun orang lain membujuk kita, jika kita tidak menginginkan untuk memberikan itu, berarti tetap saja bujukan itu. Tidak memberikan. Nggih, jadi itu tergantung pada diri kita sendiri. Di sini ada miskonsepsi, semisal ilusi guru mengontrol murid. Panjenengan seolah-olah ketika mendidik dengan apapun itu caranya, terlihat ada salah satu terlihat anak yang ketoke manut. Padahal manutnya itu, menurutnya itu bukan karena kontrol dari guru, itu memang kemauan dari diri sendiri mau dikontrol oleh guru. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol di sini, apapun itu, siapapun yang mengontrol, tetap diri kita lah yang menjadi pengendali. Nggih, kuncinya. Nggih, terima kasih. Nah, ya, selanjutnya disiplin positif Bapak Ibu. Di sini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi kaitannya hukuman ataupun hadiah itu tadi. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada kaitannya juga dengan kontrol tadi. Walaupun kita menekan anak untuk selalu menurut, tapi jika di dalam diri anak itu kaitannya juga dengan hukuman ataupun hadiah, itu juga kalau dalam diri anak
tetap tidak ada usaha untuk berubah dari hukuman dan hadiah pun itu juga Contohnya nyata. Berarti ini juga tidak baik di Pak. nggih mboten nggih kalau Ini oleh apa ikan enggak? nggih kalau menurut Gajah Dewantara sebenarnya hadiah itu dilarang nggih tidak boleh nggih. Selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya banyak sekali contohnya Bapak Ibu, tapi karena di sini fokus kita yaitu SD, ada kaitannya juga dengan kurikulum merdeka yang selalu menekankan pada karakter yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Di sini saya mengambil contoh yaitu profil pelajar Pancasila. Mulai dari yang dimensi pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai mandiri atau sampai terakhir sampai mandiri. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang sudah hafal ke-6 dimensi itu? Saya Nah, bisa. Lagunya kan ada Ya, monggo. bareng-bareng 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita semua. Ya, itu contoh nilai kebajikan universal pada kurikulum merdeka. Selanjutnya mengenai teori motivasi perilaku manusia. Sebelum ke materi Bapak Ibu, di sini ada satu pertanyaan dari saya. Panjenengan bercita-cita menjadi guru, bisa menjadi guru sampai saat ini, kira-kira itu karena keinginan sendiri atau karena oleh orang melu dadi guru oleh hukuman atau ingin malah sebaliknya ben di ingin mendapatkan penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu alasan panjenengan menjadi guru? Kira-kira ya monggo Bu Saya Puji. dulu pada saat SD itu saya istilahnya saya ngefan ya, kalau bahasanya sekarang ngefan dengan guru IPS saya. Nah, karena ternyata beliau yang namanya Bu Tati, beliau itu baik hati, istilahnya dalam di kelas itu beliau tidak membeda-bedakan baik itu anaknya istilahnya rajin atau tidak, terus istilahnya dari lingkungan istilah mampu atau tidak. Nah, itu beliau tidak membeda-bedakan, istilahnya beliau memiliki karismatik kepada siapapun. Nah, dari situ akhirnya saya termotivasi kalau besok saya besar ingin jadi guru. Alhamdulillah sampai sekarang saya keturunan menjadi guru. Semoga saya istilahnya bisa mencontoh dari guru yang saya gambarkan tadi, yang saya teladani tadi. Ya, jadi berdasarkan tokoh yang diidamkan. Nah, Ya, diidamkan. ya. Mungkin ada lagi. Kalau saya Ya, monggo Pak Madi. ingin investasi akhirat atau dunia yang paling baik itu memang mengeluarkan jalan kepada orang lain, sehingga saya bisa bangga senang apabila saya punya murid atau santri yang bisa lebih dari saya kemampuannya. Ya. Mungkin ada Kalau lagi. dari saya Ya, itu monggo. cita-cita dari saya masih kecil ya kelas SD lah, melihat dari segi keluarga kakek itu kan dia seorang guru, terus pengen pas pulang maka seneng kain menang jadi cita-cita dari awal. Terus yang kedua itu pas SMA cita-cita tetap ada, ingin menjadi guru karena ingin wong wedok ki ora tugasnya nek ngene tok, harus ada apa namanya, enggak apa, untuk menghargai diri. Untuk menghargai diri sendiri. Ya. Diri sendiri. Kalau orang perempuan itu juga bisa menjadi Emansipasi ya, wanita. Perempuan tidak hanya di belakang saja. Ya.
Mungkin ada lagi atau cukup? Yang cukup saya anak dengan abadi. Iya. Berarti Dari kecil ibunya ke situ. iya, berarti dari alasan panjenengan untuk menjadi guru itu tadi karena ada motivasi dari keluarga, Nah. dari diri sendiri ya, ada. terutama dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri itu yang lebih tepat. Jadi kalau untuk dari motivasi internal eksternal di situ yang pertama untuk menghindari atau ketidaknyamanan oleh orang melakukan ini terus Iya. mendapat hukuman kan itu berarti pekerjaan atau apa yang kita lakukan akan Sia-sia. mulai terpaksa itu. Nah, kalau yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi berarti ingin dipuji. Mencari muka. Iya. caranya. Itu kaitannya teori motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ untuk hukuman yaitu tidak terencana atau langsung ini saja Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Ini saja terlebih dahulu. Hukuman atau konsekuensi atau ini dulu aja. Nah, tapi fokusnya ke nomor 1 dan nomor 2. Jika di situ hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan merupakan hukuman fisik atau psikis. Tapi kalau untuk konsekuensi cirinya terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Itu kaitannya konsekuensi dan hukuman. Untuk restitusi nanti dulu. Nah, kaitannya hukuman dengan konsekuensi. Coba kita perhatikan di sini. Tindakan guru menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensikah ketika ada murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Konsekuensi. Nah, itu sering sekali Ya, terjadi, itu karena karena berarti setuju semua konsekuensi, Berarti kalau konsekuensi itu apa sebelumnya ada kesepakatan? ada kesepakatan dulu bisa. Jadi anak-anak kan sudah tahu. Apa? Untuk yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Buat jalur ini. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kita buktikan. Itu kaitannya hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti halnya tadi ketika disuruh push up atau berjemur. Tapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tanpa menyakiti. Yang kedua, membuat anak menjadi sakit, entah itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi walaupun konsekuensi di sini tetap anak merasa tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu, untuk hukuman di situ jangka waktunya lebih lama untuk hukuman. Nah, tapi kalau untuk konsekuensi jangka waktunya pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan.
Untuk konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Untuk hukuman di sini anak membenci kedisiplinan karena dituntut untuk itu. Selanjutnya untuk hukuman itu paksaan, mau tidak mau harus melakukan apa yang disuruh gurunya itu tadi. Untuk konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, karena hukuman itu tadi yang tidak terima itu nanti bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri untuk tidak mengulangi lagi atau paling tidak berhati-hati dalam melakukan segala hal. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk untuk hukuman. Konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dengan selalu memberikan anak menjadi itu menyembunyikan kesalahan dan ikut ampreh ora di hukum. Selanjutnya untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Dan yang terakhir hukuman itu menjadikan itu jadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya biasanya kalau dihukum itu biasanya di depan banyak gitu. Untuk konsekuensi kehinaan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara saja. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yang terakhir tadi yang nomor 3 tadi Bapak Ibu itu ada restitusi. Restitusi di sini yang pertama cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua perbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Nah, di sini ketika kita melihat semisal ada siswa kita melakukan pelanggaran misalnya, itu kita tidak langsung menghukum. Nah, itu diberi tawaran mengapa kok bisa sampai melakukan pelanggaran itu. Ditanya dulu. Kenapa kamu kok bisa. Untuk yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tidak bisa langsung menghakiminya yang melakukan pelanggaran itu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contoh untuk yang nomor 5 ini, misal yang sering terjadi ketika kegiatan maghrib atau ketika sholat berjamaah berlangsung, ada sebagian 1 atau 2 yang mengambil bekal. Nah, itu karena kebutuhan dasar apa kira-kira? Karena kebutuhannya diri. Itu karena lapar itu tadi. Lupa untuk membekali. Bekalnya tidak cukup sampai siang. Jadi kita tidak bisa langsung itu. Yang selanjutnya nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan kepada anak yang melakukan pelanggaran itu tadi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada perubahan perilaku. Bagaimana caranya agar nanti tidak terulang kembali. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, mencari penyelesaian jalan keluar. Dan terakhir, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan agar itu untuk restitusi. Jadi dari ketiga itu tadi sebenarnya yang lebih tepat yaitu restitusi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, kaitannya ke keyakinan kelas di sini biasanya sebelum mengawali pembelajaran, bagaimana kedepannya nanti agar
kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif. Apa hal-hal yang perlu dilakukan itu kita tawarkan terlebih dahulu ke anak-anak. Jadi tidak langsung kita yang langsung mengajar memberikan materi, tapi di dalam kegiatan pembelajaran kedepannya itu kita menginginkan seperti apa, nanti biar anak-anak berpendapat sendiri-sendiri. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersikap abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan keluar, atau semisal di sini ketika di awal tahun ajaran baru. Nah, biasanya untuk 1 tahun ke depan kita menginginkan kelas yang bagaimana, itu bisa nanti di tiap masing-masing siswa kita beri sedikit apa? Post-it itu untuk diisikan apa-apa yang diinginkan selama belajar 1 tahun di kelas tersebut, lalu ditempelkan di depan dan disepakati untuk 1 kelas itu selama pembelajaran 1 tahun. Nah, ini kaitannya keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Yang ciri cara pembentukannya seperti itu, kembali ke sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Selamat. Agar selamat. Itu keluar ke pertanyaan itu, keluar ke yang mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Jadi fokus ke mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Untuk apa tadi? Keselamatan. Bisa. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Keselamatan diri, kesehatan. Karena kesehatan bisa. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau bisa juga kaitannya disiplinan. Kedisiplinan dari jawaban yang Bapak Ibu sampaikan itu tadi, di sini menjawab dari mengapa tidak peraturan tapi harus keyakinan. Jika peraturan kalimatnya seperti itu, yang pertama menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Tapi untuk keyakinan kelas cukup dengan kalimat tadi, jawabannya tadi. Jawaban untuk yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 tadi. Jadi hanya cukup dengan keselamatan saja. Itu perbedaan yang pertama. Kayak peraturan kalimatnya itu. Tapi untuk keyakinan kelas singkat, itu mudah diingat. Yang kedua tadi, untuk keyakinan kelasnya kesehatan, karena kesehatan. Dan yang terakhir disiplin tadi. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu tadi, keyakinan itu lebih singkat. Nah, coba di sini kaitannya itu tadi, masih kaitannya dengan pertanyaan itu tadi. Jika ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas yang tepat. Disiplin. Kerapian. Kita buktikan nanti, kita simpan. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, menghargai. Bisa. Menghargai juga bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menyayangi bisa,
bullying nggih bisa, dilarang menggunakan narkoba, itu karena kesehatan juga bisa, berarti keyakinan kelas cukup dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, disiplin, gunakan masker, kesehatan, terakhir jangan berlari di kelas atau tertib, itu juga bisa. Jadi ketika setelah sholat berjamaah biasanya kan anak-anak langsung kembali ke kelas itu dalam itu keyakinan kelasnya cukup dengan singkat. Tidak ada jawaban yang salah, Bapak Ibu. Di situ untuk yang pertama tanggung jawab. Jadi sama. Jadi intinya lebih singkat untuk keyakinan kelas. Nah, selanjutnya materi selanjutnya Bapak Ibu ini kaitannya kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu nanti kaitannya dengan kasus yang tadi saya singgung tadi, itu jika kurang tepat akan penerapannya seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kaitannya makanan tadi. Itu. Yang kedua, salah penerapannya. Yang kedua kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, biasanya ada ketika kita di dalam kelas kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, ada salah satu murid kita yang asik dengan main-main. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu. Kurang tepat tempatnya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya kelima posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Atau di sini ada video. Nanti saya putarkan video kira-kira dari kelima posisi kontrol guru di sini. Selain apakah boleh, kira-kira yang sering kita lakukan. Yang jangan ada, semoga kita tidak menjadi masa bodoh istilahnya. Betul. Apapun kita enggak pernah bodoh. Ya kadang jadi penghukum tuh. Larang ngomong. Kadang pengontrol. Ya, pengamat. Semua diri kita ini. Semua dari kita. Guru harus Cari yang masih. Untuk posisi penghukum terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini tiga. Apa dia? Urung-urung Pak. Apa dia? Tidak tahu alasannya. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2
Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang seperti ini? Sudah tidak di sini tuh. Sudah di sini. Secara fisik saja. Sudah tidak. Sudah mutasi. Ke video selanjutnya dulu. Sebagai pembuat merasa bersalah. Kan ini ya. Bener. Langsung dari kesalahannya weh. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini. Nah itu Bisa untuk jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah itu posisi kontrol yang kedua. Kira-kira apa perbedaan dari yang pertama tadi Bapak Ibu? Intonasinya tapi tetap menyalahkan ke Belum menanyakan alasannya ya. Iya. Tapi hanya intonasinya sudah berkurang ya. Kadang ada yang kedua tadi ada yang Jawa. Berarti Puji wong Jawa. Selanjutnya sebagai teman Bapak Ini Ibu. saya juga ini. Terus Mbak Naren. Saya alhamdulillah sekolahnya enggak ada. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Kamu cuma tahu sayang-sayangan. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Oke kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah sekarang ini posisi sebagai teman selanjutnya. Kalau saya gabungan teman dan sekolah. Posisi sebagai pemantau atau monitor. Lama. Enggak karakternya tapi kan harus siswa. Naren! Pasti. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ada satu lagi Bapak Ibu terakhir. Sebagai manajer. Pak Freddy lah Sayang.
Kan bisa murid Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, saya masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Masuk ini. Bagus. Ribon Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang paling Kalau saya tepat. yang paling pas yang manajer seperti memberi coaching. Iya. Solusinya tidak dari guru, tapi dari siswa sendiri yang bisa membuat inisiatif untuk solusi yang Iya. dihadapi. Iya, terima kasih. Ribon, yang Aku kok. Biasanya kadang jadi Iya. Mantap. Kolaborasi ya. Iya. Salah. Iya. Kolaborasi kalau saya antara Teman jarang ya teman. Ya teman mungkin saya bisa jadi teman bisa, cuma ya nggak Selalu. Karena itu tidak. Iya, kita Teman coba lihat. karakternya anak kadang beda-beda. Ini teorinya Bapak Ibu, posisi ideal seorang guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan. Mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid idealnya, tapi kenyataannya itu karakter siswa juga berbeda-beda. Jika teori itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, memang kenyataannya seperti ini. Ada kalanya kita juga sebagai bahkan sebagai penghukum pun itu. Jadi di sini hanya posisi idealnya itu sebagai manajer. Terima kasih. Materi terakhir, restitusi segitiga. Restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada kaitannya dengan tadi, ketika murid melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran tidak langsung diberi, nah itu Tidak langsung penghukum. ada segitiga restitusi yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah, mulai dari menstabilkan identitas. Itu bagian besar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses
dan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi di sini dimulai dari pertanyaan pemantik, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, seperti tadi yang pernah disinggung, mengambil bekal tadi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, ada 3 langkah itu tadi Bapak Ibu. Selanjutnya, kesimpulan, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi perubahan itu muncul dari dirinya sendiri, yaitu kaitannya budaya positif Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau ingin berbagi, atau sudah cukup? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di luar forum ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 11. Mohon maaf jika ada kekurangan. Astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Imam Syafi'i yang telah memaparkan materi yang luar biasa untuk kita semua, di mana materi hari ini ternyata memberi pengalaman baru kepada kita. Ternyata sebagai seorang guru kita perlu belajar ya untuk mempraktekkan, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini ya. Dengan budaya positif ya, tentunya kita sebagai guru sebelumnya harus mengetahui apa dasar kebutuhan yang ada pada diri manusia, sehingga kita nanti pada saat menerapkan budaya positif akan melakukan langkah-langkah yang terbaik ya. Kita tidak boleh untuk memberikan hukuman terlebih dahulu, tapi kita harus istilahnya hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi ya. Agar apa? Agar nanti ya anak didik kita ya bisa menjadi pribadi yang berbudaya positif, yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya. Sehingga salah satunya ya nilai atau yang bisa kita pegang yaitu ternyata kita sebagai guru kita nanti akan berusaha untuk menjadi guru yang sebagai manajer ya. Semoga materi hari ini nanti akan bisa membawa perubahan bagi kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik untuk kehidupan belajar di sekolah kita sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Imam. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dalam diseminasi hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Saya sebagai moderator ada kurang lebihnya dalam membawakan acara hari ini. Saya mohon maaf. Akhir
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila